Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Purnamasari dari SMA Negeri 1 Gading Rejo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Saya Ibu Siti Rahmawati. beliau adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Gading Rejo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Bu karena hari ini Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan serangkaian kegiatan aksi nyata modul 2.4 yaitu mengenai supervisi akademik. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana ini adalah serangkaian kegiatan di awal yang nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Nah, tujuan percakapan ini yaitu supaya Ibu nanti bisa lebih mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, dan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran nanti akan saya capai yaitu dengan kegiatan diskusi peserta didik kelas 11 diharapkan dapat menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini dengan cermat, gotong royong, dan bertanggung jawab. Baik, jadi dari apa yang saya tangkap, kegiatan pembelajaran yang Ibu capai yaitu dengan kegiatan diskusi peserta didik kelas IPS ya Bu, dapat menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya sampai di masa kini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi apa, area kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi nanti area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dari budaya positifnya, pembelajaran berdiferensiasi, dan sikap sosial emosionalnya. Jadi Ibu nanti akan mengembangkan area untuk di budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan sosial emosional. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, media apa yang Ibu gunakan? Di sini media yang saya gunakan yaitu nanti saya akan menampilkan sebuah slide PPT PowerPoint di mana nanti ada gambar stimulusnya dan juga ada video dari saya sendiri atau LKPD yang akan saya bagikan oleh masing-masing kelompok sendiri. Oh begitu, luar biasa sekali ya Bu. Oke, pertanyaan terakhir, kapan Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun? Besok Bu, tepatnya hari Kamis jam ketiga dan 4 di kelas 11 IPS 3. Oke Bu, jadi di hari Kamis jam ketiga dan 4 di kelas 11 IPS berapa Bu? 3. Di kelas 11 IPS 3 saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun. Kemudian saya akan mencatat hal-hal penting sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, dan nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan kegiatan pelajaran. Bisa Bu? Insya Allah bisa Ibu. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bersama bulan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat di pagi yang cukup cerah ini. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, silakan Ananda Noval untuk memimpin doa kita terlebih dahulu. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan.
Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Nopal yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, untuk Alexandra silakan maju ke depan untuk memimpin lagu nasional terlebih dahulu. Peserta didik dimohon untuk berdiri. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, berarti hadir semuanya ya. Oke. Masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali, kita bahas tentang akar-akar nasionalisme. Ada yang masih ingat apa sih nasionalisme itu? Oke, silakan. Apa nasionalisme itu? Jadi izin jawab Bu, Iya. nasionalisme itu adalah sebuah ideologi yang berdasarkan dari rasa cinta terhadap tanah air. Oke, rasa cinta terhadap tanah air. Kita kasih aplaus. Nah, ada yang bisa tahu contoh bentuk rasa nasionalisme kita sebagai peserta didik? Ayo, ada ingat nggak contohnya nasionalisme kita sebagai peserta didik? Ya, apa nak? Jadi contohnya itu adalah salah satunya kita upacara dan melakukan apel pagi. Kita kasih aplaus. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menyampaikan kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian semuanya. Oke, motivasinya yaitu sebuah pencapaian pasti akan melewati sebuah proses. Salah satunya proses pembelajaran yang tidak bisa di-skip. Jadilah semua tempat sebagai sekolah dan jadilah semua orang sebagai guru. Terima kasih. Oke, pertemuan kita hari ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan, maupun kita nanti akan menggunakan model pembelajaran apa sih. Oke, tujuan pembelajaran kita, sebelum menyampaikan tujuan, Ibu akan menyampaikan KD-nya. Di sini kita akan membahas tentang KD 3.9, yaitu menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini. Kemudian ada indikatornya, mendefinisikan dari pengertian demokrasi, menjelaskan sejarah demokrasi dunia, dan menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan kegiatan diskusi peserta didik kelas 11 IPS diharapkan dapat menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini dengan cermat, gotong royong, dan bertanggung jawab. Kita nanti di sini akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, di mana nanti kalian harus memecahkan masalahnya. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah gambar stimulus. Kalian harus mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, sebelum ke gambar, materi kita hari ini yaitu akar-akar demokrasi di Indonesia. Wah, kira-kira kata-kata demokrasi ini sudah nggak asing banget kita dengar ya. Apalagi akhir-akhir ini kita mendekati pesta demokrasi. Oke, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan Ibu menampilkan sebuah gambar stimulus yang pertama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar yang pertama. Monggo silakan diamati. Ketika nanti sudah mengamati, coba argumenkan kira-kira ini gambar apa menurut pendapat
kalian masing-masing. Oke, waktu mengamati bentuk gambar stimulus pertama sudah habis. Siapa yang mau berargumen, punya pendapatnya, kira-kira gambar yang pertama gambar apa? Ayo silakan nak, menurut kalian apa? Iya. Oke, kotak suara untuk melakukan pemilihan umum. Kita kasih aplaus dulu. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Kira-kira gambar ini apa? Ayo, siapa yang bisa berargumen? Kira-kira ini gambar apa? Silakan. Gambar apakah ini? Yuk, apa nak? Gambar itu tentang demo BBM naik. Tentang demo BBM naik. Kita kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih. Nah, ada nggak sih kaitannya gambar stimulus kita hari ini untuk materi kita? Pasti ada, tentang materi akar-akar demokrasi di Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membentuk kelompok untuk memecahkan masalah. Ibu mau bentuk untuk dalam 5 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, terakhir kelompok 3. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, ini duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, untuk materinya, perintahnya apa yang akan dikerjakan, Ibu akan membagikan bentuk LKPD-nya. Di sini LKPD ini sudah ada petunjuknya, ada perintahnya, langkah-langkah kalian untuk mengerjakannya. Di sini sudah jelas ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham? Nanti kalau belum jelas dari pengisian LKPD ini boleh dipertanyakan sama Ibu. Paham? Oke, baik, Ibu akan membagikan materi dan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok, kita tambahin materi ini. Oke, baik, sudah Ibu bagikan dari LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, perintahnya itu yang pertama kan harus menganalisis akar-akar demokrasi yang akan dituangkan ke dalam bentuk LKPD-nya. Setelah dituangkan dalam LKPD, kalian membuat PPT Canva. Setelah itu selipkan video penjelasan kalian masing-masing kelompok. Jadi nanti ketika PPT sudah jadi, ada perwakilan di video, kemudian nanti disisipkan ke dalam PPT tersebut. Jadi penjelasannya nggak perlu nanti maju berbondong-bondong ke depan, nggak usah. Nanti tinggal temennya menyaksikan video kalian dalam bentuk PPT Canva yang akan ditampilkan. Jelas? Monggo sekarang didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Oke, baik, biar nggak tegang, Ibu kasih ice breaking dulu biar lebih semangat. Semanding! SMA Negeri 1 Gadingrejo. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali untuk tugas LKPD-nya ketika nanti sudah selesai perwakilan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dibuat dalam LKPD tersebut. Jelas? Ada yang merasa kesulitan di sini? Tidak? Monggo silahkan selesaikan. Oke, baik, waktu untuk diskusi sudah selesai. Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengirimkan tugas PPT-nya ke WA pribadi Ibu.
Sudah dikirimkan? Sudah, oke, baik. Ibu minta perwakilan dari kelompok Sisilia untuk menyajikan. Silakan maju 2 orang. Sudah dikirimkan ya, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 11 IPS 1 dari kelompok Kentut Kentang Imut yang beranggotakan saya Sisilia Widya Clarissa, saya Juwita Jaya Islami, saya Siti Maulida Aprilia, saya Atika Bafika. Pada kali ini kita akan memberikan materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah lahirnya demokrasi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus terlebih dahulu mengerti apa arti demokrasi, pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratei yang berarti memerintah. Adapun di sini kita menunjukkan salah satu tokoh, yaitu Abraham Lincoln, mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi. oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok penyaji 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, itu tadi hasil diskusi. Wah, ternyata kalian sudah pandai sekali membuat PPT PowerPoint yang disisipkan dengan video pembelajarannya. Terima kasih. Oke, ternyata masing-masing kelompok sudah mampu menyajikan hasil PPT, sudah mampu menganalisis dari perintah yang ada di LKPD. Baik, di sini Ibu akan mengambil kesimpulannya yang sudah disajikan oleh masing-masing kelompoknya secara intinya. Oke, tadi kita belajar tentang akar-akar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti memerintah. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu pengertian dari demokrasi. Apalagi sekarang kita ini masih maraknya, bentar lagi adanya kita pemilu. Apakah kalian sudah akan memilih? Sudah gunakan hak pilih asasi kalian, jangan sampai golput. Ini kita akan merayakan pesta demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akan penutup, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada diri kalian, karena diri kalian sudah mampu, sudah hebat. Kita wajib berterima kasih kepada diri kita masing-masing, dan kita berterima kasih kepada anggota tim kelompok di mana kita bekerja sama, di mana ada yang mengalami kesulitan, yang satunya melengkapi. Monggo silakan mengucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompoknya. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita cukup sekian sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang strategi pergerakan nasional. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan semangat yang baru dan harapan yang baru. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya kata-kata jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bersama ulama. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Purnamasari dari SMA Negeri 1 Gadingrejo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Siti Rahma. Beliau adalah guru yang diobservasi dalam supervisi akademik. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Bu, jadi kita ketemu lagi nih hari ini. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan saat saya melakukan observasi kemarin. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Baik Ibu, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu awalnya saya merasa tegang ya Bu. Mungkin dinilai ya Bu, apalagi kita diliatin, apalagi ditungguin sama observer, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu saya sudah terbiasa, kemudian saya lebih santai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Baik, sekarang dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, silahkan Ibu ceritakan kembali di area kompetensi yang sudah Ibu kembangkan. Baik Ibu, area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan yaitu budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan sosial emosional. Baik, jadi di area budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan itu kira-kira yang telah dilaksanakan kemarin sejauh mana tingkat keberhasilan Ibu? Baik Bu, menurut pendapat saya secara keseluruhan sudah berhasil. Hanya saja Bu, dalam kegiatan atau praktek kemarin itu mungkin ada beberapa kendala atau halangan yang terjadi. Kalau boleh tahu, kira-kira kendala atau halangan yang terjadi itu seperti apa Bu? Sebenarnya kendala atau hambatan yang saya alami mungkin ini juga hambatan atau kendala yang sering dirasakan oleh pendidik lainnya, karena ada peserta didik yang tidak aktif dalam berkelompok dan enggan berpartisipasi secara aktif. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi saat proses pembelajaran Ibu kemarin? Baik Bu, menurut pendapat saya ini yang akan saya lakukan ke depannya itu mungkin yang pertama adalah saya akan mengetahui dulu Bu persiapan belajar mereka, kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran yang saya gunakan dengan kebutuhan belajar mereka. Saya mengetahui minat belajar mereka, kemudian profil belajar mereka, dan tentunya juga nanti saya akan memperhatikan lagi untuk kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya di kelas itu nantinya bisa lebih menyenangkan, aktif, dan bisa lebih berhasil seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi dari proses pembelajaran Ibu, nantinya Ibu akan memperhatikan kembali kesiapan belajar ya Bu, kebutuhan belajar, kemudian profil serta keyakinan kelas ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana-rencana yang sesuai dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi? Baik Bu, untuk rencana saya masih belum bisa memastikan ya Bu. Cuma yang jelas saya akan secepatnya membuat sebuah perbaikan ke depannya terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, artinya Ibu sudah melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu. Baik Bu, kita sudah berada di ujung acara dan ini adalah seksi terakhir dalam percakapan kita. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan akan terrealisasi dengan baik. Proses pembelajaran Ibu ke depannya juga jauh lebih baik lagi dan siswa jauh lebih aktif ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Novia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.